Kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini kita akan belajar tentang frambusia. Jadi ini adalah materi tentang sosialisasi frambusia pada tenaga kesehatan puskesmas. Sebelumnya sudah ada program eradikasi frambusia. Apa sih eradikasi frambusia itu? Eradikasi frambusia merupakan upaya pembasmian berkelanjutan untuk menghilangkan frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan secara nasional. Ini adalah langkah-langkah kota menuju sertifikasi eradikasi frambusia. Jadi di kota-kota harus memiliki upaya terhadap pembasmian berkelanjutan. Upaya apa saja? Nah, ini ya. Yang pertama, melakukan sosialisasi frambusia ke tenaga kesehatan atau kader. Yang kedua, pemeriksaan anak sekolah semua SD atau setingkat. Yang ketiga, pemeriksaan anak melalui pusling di semua desa. Pusling adalah puskesmas keliling. Yang keempat, pelaporan manual tingkat puskesmas maupun kabupaten atau kota. Yang kelima, mengisi laporan online untuk puskesmas. Yang keenam, uji kompetensi nakes. Yang ketujuh, pemasangan poster atau leaflet di ruang tunggu puskesmas. Yang kedelapan, verifikasi rumor. Yang kesembilan, pemeriksaan penunjang RDT atau RPR. RDT adalah Rapid Diagnosis Test. Dan yang ke-10, usulan dari Kadinkes kabupaten atau kota ke provinsi. Untuk keterangannya, sasaran kegiatan hanya pada anak-anak usia SD ke bawah. Kegiatan pemeriksaan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kegiatan sosialisasi bisa diintegrasikan dengan kegiatan kusta atau kegiatan yang lain dan dilengkapi dengan dokumentasi. Pencatatan dan pelaporannya ada form-form tersendiri. Untuk pelaporannya melalui online. Di frambusia ini penyakit infeksi kronik berulang, penyebabnya Treponema pallidum subpertaniu, menyebabkan kecacatan. Dan untuk sinonim dari frambusia ini adalah Frambosia tropica atau Frambesia pian bubayaus. Kalau di Indonesia namanya adalah pate. Faktor risiko adalah komunitas sosial rendah, kemiskinan, padat gizi buruk, kemudian faktor kebersihan personal, melakukan PHBS atau tidak, kemudian lingkungan buruk, akses air bersih dan sanitasi kurang, dan kasus anak sebagai reservoir. Untuk perjalanan penyakit kronik dan dapat menyebabkan destruksi jaringan, sembuh dengan deformitas, masa inkubasinya 9 sampai 90 hari, rata-rata 21 hari. Lesi awal yang muncul di daerah port de entry dan terbagi dalam 3 stadium. Yang pertama itu suspek ya. Suspek ini kan diduga, disuspek seseorang dengan 1 atau lebih gejala atau tanda klinis lebih dari 2 minggu. Gejala pertama papul atau papiloma. Gejala kedua ulkus frambusia. Kemudian hiperkeratolisis di telapak tangan dan perubahan pada tulang dan sendi. Untuk probable atau suspek ya yang tinggal desa atau kelurahan endemis frambusia atau kontak erat dengan penderita frambusia.
Yang dimaksud kontak erat di sini adalah kontak lebih dari 20 jam per minggu. Untuk waktu kontaknya antara 9 sampai 90 hari sebelum munculnya lesi frambusia. Untuk kasus konfirmasi adalah kasus suspek atau kasus probable frambusia yang positif uji serologi RDT atau rapid diagnosis test jika melakukan cek RPR atau rekomendasi ahli. Jadi tesnya pun pakai tes sipilis ya. Untuk stadiumnya dari 3 sampai 6 bulan stadium 1, 2,5 bulan sampai 4 bulan, memanjang sampai 2 tahun latihan awal, lebih dari 6 bulan stadium 2, dalam 5 tahun lesi dapat muncul kembali latihan lanjut, dan setelah 5 sampai 10 tahun masuk di stadium 3 di let iaus atau tidak menular. Nah, ini tanda-tanda dari stadium 1, stadium 2 dan stadium 3. Kalau sudah di stadium 3 itu tidak atau kurang menular. Yang perlu diwaspadai adalah pada stadium 1 dan stadium 2 di mana early atau peringatan dini ini sangat menular. Lesi dapat sembuh spontan, sering komplikasi infeksi sekunder dan meninggalkan skar. 10% pasien yang tidak diterapi atau ke stadium 3 dan gangguan jantung dan saraf hampir tidak pernah terjadi. Ini adalah tanda dari stadium 1. Nah, seperti ini lesinya ya, dari penyakit frambusia ini. Ini frambusia disertai infeksi sekunder, ada nanah-nanah seperti ini ya. Ini stadium 2. Stadium 2 ya. Jadi ada banyak sampai ke seluruh tubuh ini lah. Ini sampai kaki-kaki. Ini stadium 3. Sudah mau mulai sembuh ya. Untuk pemeriksaan laboratorium, diagnosis frambusia biasanya cukup dari temuan klinis. Kemudian uji serologik untuk sifilis dapat digunakan frambusia. Jadi pakainya tes sifilis ya. Untuk ujinya terbagi atas uji treponemal dan non-treponemal. Di teruji dapat bervariasi sesuai stadium bahkan negatif di awal infeksi. Ini adalah uji non-treponemal. Antigennya non-spesifik. Ini adalah titernya 1/4, 1/8, 1/16 dan seterusnya. Kemudian sangat sensitif tapi tidak spesifik. Positif palsu pada kusta. Kemudian infeksi virus, cacar campak. Digunakan untuk screening dan evaluasi terapi. Ini menggunakan antigen ya. Nah, ini menggunakan antigen sipilis ini. Hasilnya ada garisnya 2 kalau positif itu. Ini ulcus tropicum dan ulcus frambusia, beda ya. Nanti materinya saya taruh di link deskripsi ya. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.